kagumi untuk bersyukur pada Allah. Ya, terus kalau dengan mempererat hubungan persaudaraan betul. Nah, bagaimana cara kalian itu melestarikan agar kebiasaan unik itu bisa terjadi? Ikut berpartisipasi membantu Nah, dari pertanyaan tadi itu kita akan belajar tentang kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar kita. Nah, capaian pembelajarannya nanti peserta didik dapat memahami keanekaragaman hayati, keragaman budaya, dan kearifan lokal serta sejarah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya dan upaya untuk melestarikannya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti itu diharapkan anak-anak melalui penayangan video animasi dari ibu itu anak-anak dapat menentukan kearifan lokal yang ada di daerahnya kalian masing-masing, dan juga nanti ada melalui diskusi kelompok anak-anak dapat menganalisis nilai positif dan dampak dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, Ibu punya 2 video ini animasi, kalian cermati ya. Baik Bu. Nanti setelah menonton ada soalnya. Apa kamu jamu itu obat tradisional khas Indonesia, khususnya dari Jawa. Namanya diambil dari bahasa Jawa kuno, Jawa, dan ramu, yang artinya meracik bahan-bahan alami jadi ramuan khusus. Sejak dahulu, jamu ini dipercaya ampuh banget buat jaga kesehatan. Dari desa Manggar, Jawa Tengah, tradisi ini terus hidup sampai sekarang. Bahkan ada patung jamu suku Adu sebagai simbol pentingnya. Beberapa jenis jamu yang terkenal adalah beras kencur, kunyit asam, cari puyang, sampai kelawar. Gak cuma enak, mereka juga punya manfaat segudang. Misalnya kunyit asam bisa bikin tubuh jadi adem dan lancar pencernaan, sementara beras kencur bisa menjaga stamina dan bantu menghilangkan batuk. Gimana? Jadi pengen nyobain jamu kan? Ayo jaga kesehatan dengan cara alami ala leluhur kita. Anak-anak pernah minum jamu? Salah satunya adalah ngaben. Ngaben merupakan upacara kematian atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben termasuk ke dalam upacara pitrayatnya yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur elemen manusia yang dikenal sebagai Panca Mahabhuta kembali ke alam. Elemen-elemen itu adalah apa? Sebagai air untuk darah, keringat, air liur, dan segala yang cair di dalam tubuh manusia. Kaca sebagai api untuk panas tubuh manusia. Pemilih sebagai tanah untuk kulit dan daging manusia dan segala zat padat pada tubuh manusia. Bayu sebagai udara untuk nafas manusia. Dan angkasa yang itu terbang untuk organ di bawah hati manusia. Siapa yang pernah ke Bali? Ada yang pernah? Saya. Saya pernah melihat saya dulu. Oh ya, teman-teman. Aduh, kita dulu bisa merayakan Ngaben. Ngaben itu apa sih, Pi? Ngaben itu upacara bakar jenazah. Wah, aku boleh ikut. Boleh, tapi kamu tenang aja, tak tidak. Itu tadi merupakan tradisi upacara yang ada di mana? Bali. Nah, Ibu mau tanya, kebiasaan unik apa yang ada di desa Hutan Jawa Tengah yang berkaitan dengan obat kesehatan? Tadi di video pertama ada apa? Jamu tradisional. Terus kalau upacara adat yang ada di video kedua yang dilakukan oleh Dina itu apa? Ngaben. Ya, Bali, betul. Nah, bagaimana kebiasaan unik atau tradisi dalam kedua video tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat? Pentingnya menjaga warisan Ya, budaya dan memanfaatkan kekayaan alam.
ada fungsi dan manfaat kearifan lokal, yaitu yang pertama ada pengembangan iptek. Walaupun kearifan lokal itu sudah ada sejak zaman atau dulu, tetapi tetap mengembangkan iptek. Yang kedua ada pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Nah, kearifan lokal itu juga mengajarkan seperti kalau kita menebang pohon kayak gitu harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat sebagai petuah kepercayaan sastra dan tantangan. Nah, biasanya orang zaman dulu itu ngasih nasihat kepada kita tentang sebuah larangan atau hal yang tidak diperbolehkan untuk membantu kita mempermudahkan ya. Yang kelima bermakna sosial. Dengan kearifan lokal itu kita bisa juga untuk saling mempererat gotong royong gitu. Bermakna etika dan moral. Tidak lupa juga kearifan lokal membantu untuk tetap sopan ramah kepada sesama maupun yang lebih tua. Yang selanjutnya sebagai pengetahuan budaya. Nah, dengan kearifan lokal kita juga tahu kalau budaya dari daerah itu banyak, dari masing-masing daerah itu berbeda ya. Nah, kemudian contoh kearifan lokal. Nah, Ibu punya peta kearifan lokal. Nah, nanti anak-anak dari sebelah kiri Ibu, Mbak Kira, dapat memasangkan kearifan lokal ini digambar dengan peta yang ada di sini. Dua ya. Boleh memilih nggak Bu? Boleh pilih. Nah, coba ini apa? Ini tari. Tari bergaya. Hasilnya Gaya atas Surakarta. Nah, Surakarta mana? Solo. Ini Surakarta. Oh, ini. Ini. Nah, Ini aset Lampung, Tumpeng, yang mana? Semarang juga ada ya. Ya, jadi nah, terima kasih Mbak Dian. Tepuk tangan. Oke, Mbak Titi, silakan maju. Iya, pilih silakan. Nah. Ya, oke. Jamu tadi di daerah mana? Koharjo, Bu. Koharjo. Terus apa itu? Madrasih Brasingkong ada di daerah mana? Cirenduk, Cimahi. Iya, Cimahi itu berada di Jawa Barat. Barat di peta Indonesia mana? Sini. Iya, betul. Nah, ayo Mbak Isya, silakan maju. Ini mana? Ya, ya. Itu apa? Ya, bendera di mana? Semarang, betul. Terus itu apa? Kokoka. Itu khas Semarang juga. Ya. Ya. Mbak Kali, boleh maju. Itu apa? Iya, satu Solo khas mana? Solo. Iya, boleh. Terus satu lagi ada tahu, khas tahu, ada Maluku. Mana Maluku? Nah, ya, betul. Terima kasih. Itu Mbak Iyi, saya. Ya. Boleh pilih yang mana? Dua ya, Bu. Iya, dua. Itu apa? Utaranan, ya. Khas mana itu? Ada dari sebelah mana? Riau. Riau. Nah, boleh. Silakan. Adios. Ya, di sini. Ya. Terus ada Oci dari Tegal. Nah, ya, mana Tegal? Oh, ini. Itu kali. Nah, ya, terima kasih. Oke, Mbak Intan, silakan maju. Mas, pilih. Bakal ada Pak Kuli. Ah. Ya, bacaan sama. Nah, bacaan itu sering ada di daerah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada di Bali, terserah mau yang di mana. Di Temanggung itu juga ada. Nah. Ya itu, kira-kira pas mana itu? Kadilah. Ya, kadilah mana ini, Mas? Tuh. Mbak Lavi, silakan maju. Lavi kalau maju. Ya, lapisan, lapisan. Mana? Mbak Lavi asalnya mana? Boyolali. Ada lapisan? Ada. Oh ya. Ini ada blokohan. Biasanya di daerah mana? Di Wonosobo juga ada.
Kemudian ya satu maju. Nih, yang ini Bu. Oke, satu lagi. Ini ya. Terus video dari Surakarta. Ini Bu ya. Terus Sagana dari Mas ya. Terus lagi siapa? Pak Pemda maju. Semua. Itu apa? Ini Ya, asalnya dari Papua mana Papua? Ada di Bintan. Nah. Ya, makasih. Mbak Dia, selamat maju. Ini, itu apa? Wah, ya tadi. Ya, Jogja mana? Ini. Ya. Yang terakhir, Mbak Rosa, maju ya betul. 21. Ya, 21. Ini apa namanya? Saketan, jadi DIY. Sekate. Lagi, DIY. Ya, mana? DIY. Ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari contoh kearifan lokal tersebut itu tadi ada dan juga perairan atau pantai itu ada kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu sasi laut ada di Palu.
Sasi Maluku dari kelompok 2 ya. Tradisi baby di Sumatera Selatan. Baby merupakan suatu tradisi menanam padi secara bersama-sama. Tujuannya agar suatu proses panen dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panen telah selesai, maka masyarakat akan mengadakan sebuah perayaan. Perayaan ini sebagai bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses. Tradisi baby ini terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi gotong royong ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bersyukur. Tradisi ini juga telah dikembangkan selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Muara Enim. Nah, selanjutnya bacaan kedua bagi boleh dibacakan. Selanjutnya Sasi Maluku dan Papua. Tradisi Sasi atau dalam istilah lokal artinya larangan yang terdapat di daerah Maluku dan Papua. Tradisi Sasi merupakan sebuah larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu. Tradisi ini merupakan larangan memanen untuk jenis ikan tertentu. Tradisi ini bisa dilakukan di darat maupun di laut. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dan Papua. Tradisi pun masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis. Nah, Ya, sekarang jawab pertanyaan nomor 1 apa? nilai positif apa yang terkandung dari kearifan lokal pada kedua teks? Jawabannya, kedua teks tersebut memiliki nilai positif yang terkandung dari kearifan lokal berupa kebiasaan dari turun-temurun masyarakat setempat dan tujuan melestarikan lingkungan. Ya, apakah betul dari teman-teman sama jawabannya? Sama. Kedua, sekarang. Apa dampak kearifan lokal Sasi, Maluku, dan Bibi pada teks terhadap alam dan manusia? Jawabannya, Sasi Maluku bermanfaat untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis. Ya, betul.